Sebagai seorang avatar yang bisa masuk ke dunia roh, Aang pun mencoba bertapa dan berusaha masuk ke dunia roh di hutan ini. Namun Katara dan Sokka malah mengganggu konsentrasinya. Setelah cukup lama bertapa, akhirnya Aang berhasil masuk ke dalam dunia roh. Namun anehnya Katara dan Sokka juga ikut terbawa ke dalam sana. Aang berkata gerbang dunia roh di sini terlalu kuat sehingga mereka pun bisa ikut terbawa. Selagi avatar dan teman-temannya kini sedang berada di dunia roh, Zuko dan armada lautnya masih terus melanjutkan perjalanan untuk mencari avatar. Dan salah satu awak mendapat informasi ada seorang pengendali air terlihat di salah satu desa dekat sini. Dan Zuko tahu kalau itu adalah Katara. Akhirnya Zuko dan pamannya pun langsung mendatangi desa kecil di tengah hutan ini. Tampak semua orang sangat benci melihat mereka. Bahkan walaupun Zuko sudah memberikan uang pelicin, tetap saja tidak mendapat informasi apa-apa. Avatar sangat kaget sekali melihat ada roh burung hantu raksasa di depan mereka. Roh tersebut mengatakan kalau dunia roh sangat berbahaya untuk Sokka dan Katara. Namun hanya Aang yang bisa mengerti perkataan roh ini. Katara dan Sokka penasaran dengan apa yang dikatakan oleh roh tadi. Namun Aang tidak mau memberitahukan yang sebenarnya. Sampailah mereka melanjutkan perjalanan dan Sokka melihat jejak kaki hewan. Namun yang lain tak melihatnya. Situasi semakin aneh di dunia roh ini. Dan kini mereka disambut oleh sesosok monster yang sangat mengerikan. Monster itu adalah roh yang sudah tersakiti. Di sini Aang dan Katara tidak bisa menggunakan kekuatan pengendalian elemen milik mereka. Dan Sokka pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka pun hanya berusaha kabur sejauh-jauhnya dari monster itu. Kabut tebal kini menyelimuti dunia roh. Dan mereka terpisah satu sama lain. Katara seperti melihat ada sosok anak kecil berlarian di hutan. Dan saat ia mendekatinya, Katara seperti terbawa kembali ke rumahnya. Dan di sana ibunya masih hidup. Tentu saja ini sebenarnya tidak nyata. Dan Katara tidak menyadarinya karena terlarut dalam perasaan sedih yang melandanya saat kematian ibunya di masa lalu. Di sini Katara pun seperti dibawa kembali ke masa paling menyedihkan di dalam hidupnya, di mana sang ibu tewas di tangan para pengendali api. Dan barulah Katara sadar kalau ini semua hanya ilusi. Hal yang sama juga terjadi dengan Sokka. Ia seperti terbawa kembali ke rumahnya saat dimana sang ayah masih hidup. Perasaan yang sama dialami oleh Katara dan Sokka sebab mereka sama-sama kehilangan orang tua mereka. Dan kesedihan itu dimanfaatkan oleh salah satu roh di dunia ini.